Ini adalah cerita tentang pemuda buruh tani ini tak sengaja temukan gadis yang pingsan di gubuk reot. Lihat keajaiban ini terjadi. Mentari pagi baru saja muncul di ufuk timur, menembus kabut tipis yang menggantung di atas hamparan sawah. Suara gemericik air irigasi berpadu dengan kicau burung pipit yang berterbangan di antara batang padi muda. Di tengah hamparan itu, tampak sosok seorang pemuda dengan tubuh kurus berkulit sawo matang sedang menancapkan cangkul ke tanah basah. Bajunya lusuh, celananya penuh lumpur, namun wajahnya tetap tegar. Dialah Rangga, buruh tani yang sejak kecil sudah akrab dengan tanah, lumpur, dan keringat. Rangga berusia 23 tahun. Sejak ayahnya meninggal tertimpa pohon saat menebang di hutan, ia menjadi tulang punggung keluarga. Ia tinggal bersama ibunya yang sering sakit-sakitan dan adik perempuannya, Rani, yang masih duduk di kelas 4 sekolah dasar. Hidup mereka sangat sederhana. Rumah berdinding papan dengan atap rumbia, berdiri di pinggir sawah, di bawah rindang pohon asem tua. Setiap pagi sebelum matahari tinggi, Rangga selalu berangkat ke sawah dengan membawa bekal nasi jagung dan sambal garam yang dibungkus daun pisang. Ia berjalan kaki hampir 2 kilometer melewati jalan setapak berbatu, sambil memikul cangkul di pundak dan topi caping menutupi wajahnya dari terik matahari. Meski hidup keras, Rangga tak pernah mengeluh. Ia hanya ingin satu hal, melihat ibunya sembuh dan adiknya bisa sekolah sampai tinggi. Sore itu, setelah seharian mencangkul, Rangga duduk di pematang sawah menatap langit jingga. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma lumpur dan padi muda. Ia menarik napas panjang. Andai aku bisa punya sawah sendiri, mungkin hidup tak seberat ini, gumamnya lirih. Tapi kenyataan terlalu keras. Upah yang ia dapat dari bekerja seharian hanya cukup untuk membeli beras dan sedikit obat untuk ibunya. Sesampai di rumah, ibunya, Bu Warti, menyambut dengan senyum lemah. "Kamu pulang, Le? Badanmu penuh lumpur, cepat mandi dulu. Ibu masak singkong rebus." Rangga tersenyum, menaruh cangkul di pojok rumah. "Iya, Bu. Hari ini panasan terus. Tapi alhamdulillah, sawah Pak Darto sudah mau panen." Rani berlari menghampiri kakaknya sambil membawa selembar kertas. "Mas, lihat. Rani dapat nilai 9 di pelajaran menulis." Rangga mengelus rambut adiknya, matanya berbinar. "Pintar adikku. Terus belajar, ya. Jangan kayak Mas, tiap hari cuma kena lumpur." Rani tertawa kecil, sementara Bu Warti menatap anaknya dengan mata berkaca. Dalam hatinya, ia tahu Rangga terlalu banyak menanggung beban di usia muda. Malam itu, angin berembus kencang. Hujan mulai turun deras. Atap rumbia bocor di sana-sini, membuat air menetes ke lantai tanah. Rangga menambal bocoran dengan daun pisang kering, sementara Rani bersembunyi di balik pelukan ibunya. "Mas, kalau hujan begini, sawahnya banjir enggak?" tanya Rani polos. "Enggak, Rani. Tuhan pasti jagain sawah kita," jawab Rangga, mencoba menenangkan. Ketika malam semakin larut, suara hujan berubah menjadi irama alam yang monoton. Rangga belum bisa tidur. Ia duduk di depan pintu, memandangi gelap yang basah oleh air hujan. Di kejauhan, petir menyambar dan sesekali menerangi hamparan sawah yang berkilau seperti lautan perak. Dalam kesunyian itu, pikirannya melayang jauh. Ia teringat almarhum ayahnya yang dulu selalu berkata, "Kalau kamu tulus bekerja, tanah akan jadi sahabatmu, dan rezeki akan datang dari arah yang tak kamu sangka." Namun seberapapun tulusnya ia bekerja, hidup seolah tak pernah memberi ruang untuk bernapas. Ibunya makin sering batuk,
Rani butuh biaya sekolah, dan pekerjaan buruh tak selalu ada. Dalam hati kecilnya, Rangga berdoa lirih. Tuhan, kalau memang aku harus terus begini, tolong beri aku kekuatan. Tapi kalau Engkau mau, tunjukkan aku jalan yang lebih baik. Keesokan harinya, hujan belum reda. Langit gelap, angin berputar kencang. Namun Rangga tetap berangkat ke sawah. Ia tak bisa berhenti bekerja hanya karena cuaca. Di tengah perjalanan, ia berteduh di sebuah gubuk reot di pinggir hutan bambu. Gubuk itu sudah lama kosong, atapnya bocor, dindingnya lapuk, dan di sekitarnya tumbuh rumput liar setinggi lutut. Ia menaruh cangkul, duduk di pojok gubuk sambil menyalakan rokok lintingan. Suara hujan menampar daun bambu seperti ribuan tangan kecil yang bertepuk bersama. Hening. Hanya gemuruh langit yang terdengar. Tiba-tiba, di sela suara hujan itu, terdengar sesuatu yang membuat Rangga tersentak. Tolong! Ia menoleh ke kiri kanan. Tak ada siapa-siapa. Hanya angin dan hujan. Namun suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Tolong, aku. Rangga berdiri, matanya menatap ke arah belakang gubuk. Ia ragu. Mungkin hanya ilusi. Tapi hatinya gelisah. Suara itu terdengar lemah, seperti seseorang yang kesakitan. Dengan langkah pelan, ia keluar dari gubuk, menembus hujan yang mulai reda. Suara itu membawa langkahnya menuju semak di belakang gubuk, di mana genangan air terbentuk seperti kolam kecil. Di sana, ia melihat sesuatu. Sosok tubuh terbaring miring di tanah, berselimut lumpur, wajahnya pucat, rambutnya terurai menutupi wajah. Rangga terkejut. Ia segera mendekat. Ya Allah, gadis siapa ini? Gumamnya. Ia memeriksa napasnya, masih ada, tapi lemah sekali. Gadis itu basah kuyup, tubuhnya dingin seperti es. Tanpa pikir panjang, Rangga mengangkat tubuh gadis itu dan membawanya masuk ke gubuk. Dengan kain bekas, ia mengelap wajahnya dan menyalakan api kecil dari kayu kering yang disimpannya di pojok. Hujan masih turun pelan, tapi di dalam gubuk itu kini ada kehangatan samar dari api kecil yang menari. Saat Rangga menatap wajah gadis itu, ia merasa aneh. Wajahnya begitu tenang, bersih, dan cantik, bukan seperti penduduk desa. Ada kalung berukir bulan sabit di lehernya, memantulkan cahaya lembut dari api unggun. Rangga menelan ludah. Ia belum pernah melihat sesuatu seindah itu, apalagi di tempat sekumuh gubuk reot seperti ini. "Siapa kamu? Dan kenapa kamu di sini?" bisiknya. Tapi gadis itu tak menjawab. Napasnya teratur, namun matanya masih tertutup rapat. Rangga menutup tubuhnya dengan sarung usang miliknya. Di luar, angin kembali bertiup kencang, tapi api di dalam gubuk tetap menyala. Dalam cahaya oranye temaram itu, Rangga menatap wajah gadis misterius itu lama sekali. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan dalam hatinya, campuran antara iba, penasaran, dan perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, hujan belum juga berhenti. Rangga duduk di samping gadis itu, menahan kantuk sambil memastikan api tetap hidup. Namun ketika jam sudah lewat tengah malam, sesuatu terjadi. Cahaya biru samar keluar dari kalung di leher gadis itu, menyinari seluruh gubuk. Angin di luar mendadak berhenti. Hujan pun reda seketika. Rangga terbangun karena silau cahaya itu. Matanya membelalak. Apa ini? Cahaya itu memancar lembut ke langit, lalu perlahan meredup. Rangga masih terpaku, jantungnya berdegup keras. Ia menatap gadis itu, yang kini tampak lebih tenang,
seperti tidur dalam mimpi panjang. Dan tanpa ia sadari, malam itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup seorang buruh tani bernama Rangga. Perubahan yang akan mengguncang batas antara manusia dan keajaiban. Pagi itu, embun masih menggantung di ujung daun bambu. Udara lembab menyelimuti gubuk reot di tepi hutan. Cahaya mentari yang menembus celah dinding bambu menerpa wajah gadis yang semalam Rangga selamatkan. Ia masih terbaring di atas tikar pandan lusuh, rambutnya terurai menutupi sebagian wajahnya yang pucat. Rangga yang semalaman tidak tidur masih duduk di sudut gubuk, matanya merah karena begadang. Ia menatap gadis itu dengan campuran rasa khawatir dan penasaran. "Siapa sebenarnya kamu?" gumamnya lirih. Ia lalu mengambil tempurung kelapa berisi air hujan yang ditada semalam, dan dengan hati-hati membasuh wajah gadis itu. Kulitnya halus, berbeda jauh dengan perempuan desa yang sehari-hari bekerja di ladang. Kalung berukir bulan sabit di lehernya tampak bersinar samar, seolah menyimpan sesuatu yang hidup di dalamnya. Saat Rangga hampir menepuk pipi gadis itu untuk membangunkannya, tiba-tiba matanya bergerak pelan. Kelopak matanya terbuka, menampilkan sepasang mata bening berwarna abu-abu keperakan, warna yang tak pernah Rangga lihat pada manusia biasa. Di mana aku?" Suara lembut itu keluar, serak dan nyaris seperti bisikan. Rangga spontan berdiri. "Kamu di sini, di gubuk. Aku menemukanmu semalam, pingsan di belakang sini. Kamu siapa sebenarnya?" Gadis itu mengerja pelan, menatap sekeliling. Tatapannya kosong, seperti orang yang tersesat di dunia asing. Aku tidak tahu," katanya pelan. Ia menatap kalungnya, memegangnya erat, lalu menatap Rangga lagi. "Aku hanya ingat cahaya dan langit, setelah itu gelap." Rangga terdiam, bingung harus bicara apa. Ia hanya tahu bahwa gadis ini tidak biasa. Ia ingin membawanya ke desa, tapi takut orang-orang salah paham. Di desa kecil seperti ini, gosip lebih cepat dari angin. Ia lalu memberikan kelapa muda yang tadi ia temukan di dekat sungai. "Minum dulu. Kamu pasti haus." Gadis itu menerima dengan tangan gemetar. Setelah meneguk beberapa kali, pipinya mulai tampak berwarna. Tapi sorot matanya tetap aneh, antara bingung, takut, dan penuh rahasia. Rangga mencoba tersenyum menenangkan. "Namamu siapa?" "Aku tidak tahu," jawabnya. "Yang aku ingat cuma kalung ini. Aku harus menjaganya." "Kenapa?" "Aku juga tidak tahu," katanya lagi, menunduk. "Tapi kalau kalung ini hilang, sesuatu yang buruk akan terjadi." Ucapan itu membuat bulu kuduk Rangga merinding. Tapi ia mencoba menepis pikiran aneh itu. "Sudahlah. Yang penting kamu sudah sadar. Istirahat dulu, nanti aku antar pulang kalau kamu sudah kuat." Tapi gadis itu menatapnya heran. "Pulang? Aku bahkan tidak tahu aku dari mana." Rangga terdiam. Hujan semalam telah menghapus semua jejak di luar gubuk, jadi tidak mungkin ia bisa tahu arah asal gadis itu. Satu-satunya hal yang jelas hanyalah Tuhan telah mempertemukan mereka dengan cara yang tak masuk akal. Menjelang siang, Rangga membuatkan bubur dari sisa beras yang ia bawa. Gubuk itu kini hangat oleh api kecil yang menyala di tungku tanah. Gadis itu duduk bersandar, memperhatikan setiap gerak Rangga dengan mata yang tenang namun tajam. "Kenapa kamu menolongku?" tanya gadis itu tiba-tiba. Rangga berhenti mengaduk bubur. "Karena kamu manusia." "Kalau aku bukan manusia?" Pertanyaan itu membuat Rangga menoleh cepat, memandangi wajahnya lekat-lekat.
Ada seberkas cahaya biru memantul dari kalungnya, menari di bola matanya. "Kalau kamu bukan manusia," kata Rangga pelan, "tetap aku tolong. Karena yang jatuh dan butuh pertolongan harus dibantu, siapapun dia." Gadis itu menatapnya lama, seolah mencari sesuatu di dalam diri Rangga. Lalu bibirnya melengkung, tersenyum samar, senyum pertama yang Rangga lihat darinya. "Namamu siapa?" "Rangga." "Nama yang bagus. Kalau kamu, aku panggil siapa?" Gadis itu berpikir sejenak. "Laras," katanya akhirnya. Entah kenapa nama itu muncul di kepalaku. "Laras," Rangga mengulang pelan, "nama yang indah." Waktu berjalan. Sore mulai datang. Rangga ingin pulang ke rumah untuk melihat ibunya, tapi ia tak tega meninggalkan gadis itu sendirian. Akhirnya ia memutuskan membawa Laras ke rumahnya. Perjalanan melewati jalan setapak yang licin membuat Laras beberapa kali hampir terpeleset. Rangga refleks memegang tangannya, dan anehnya, setiap kali kulit mereka bersentuhan, kalung itu bersinar lembut. Laras terkejut, begitu juga Rangga. Tapi mereka sama-sama diam, berpura-pura tak melihatnya. Sesampainya di rumah, ibunya, Buarti, langsung panik. "Ya Allah, Rangga, ini siapa? Kenapa gadis orang dibawa ke sini?" Rangga buru-buru menjelaskan bahwa ia menemukannya pingsan di gubuk. Buarti menatap Laras dengan rasa iba. "Kasihan anak ini, kamu istirahat saja dulu, Nak. Anggap rumah ini rumahmu." Laras menunduk sopan, "Terima kasih, Bu." Sejak hari itu, Laras tinggal di rumah Rangga. Ia membantu pekerjaan rumah, menumbuk padi, memasak, dan merawat ibu Rangga yang sedang sakit. Meski belum mengingat siapa dirinya, Laras memiliki cara yang lembut dalam berbicara dan ketenangan yang menular. Namun sesuatu yang aneh mulai terjadi. Sejak Laras tinggal di rumah itu, hal-hal kecil berubah. Tanaman di halaman tumbuh lebih subur dari biasanya. Air sumur yang dulu keruh kini menjadi jernih. Bahkan ibu Rangga yang biasanya terbatuk-batuk, mulai pulih hanya dalam beberapa hari. Suatu malam, Rangga melihat Laras duduk di bawah cahaya bulan, menatap langit dengan mata berkaca. Ia mendekat perlahan. "Kamu nggak tidur?" Laras menggeleng. "Entah kenapa, aku merasa langit memanggilku." "Memanggil?" "Iya. Aku merasa, aku berasal dari sana." Rangga menatapnya. "Kamu bicara seperti malaikat." Laras tersenyum pahit. "Andai benar begitu. Tapi aku hanya merasa, aku datang bukan dari tempat yang sama denganmu, Rangga." Kalung di lehernya tiba-tiba berpendar, kali ini lebih terang dari sebelumnya. Angin malam berputar pelan di sekitar mereka, membawa daun-daun kering menari. Rangga memandangi cahaya itu dengan takjub. "Kalungmu, kenapa bisa begitu?" "Aku tidak tahu," jawab Laras. "Tapi setiap kali aku sedih, kalung ini menyala. Seolah ada yang menjagaku." Beberapa hari kemudian, kabar mulai menyebar di desa. Orang-orang melihat cahaya biru di langit dekat sawah Rangga dan mulai berbisik-bisik. "Itu cahaya dari rumahnya Rangga," kata seseorang. "Jangan-jangan dia pelihara makhluk halus." Rangga mulai cemas. Ia tahu, di desa kecil seperti ini, hal gaib cepat berubah menjadi fitnah. Namun ia tak bisa meninggalkan Laras. Setiap kali ia melihatnya, ada kedamaian yang sulit dijelaskan. Malam itu, Laras mendekatinya di dapur. "Rangga, kalau suatu hari aku harus pergi, jangan cari aku."
Rangga menatapnya tajam. Kenapa bicara begitu? Aku hanya merasa waktu aku di sini tak lama. Kalau kamu pergi, siapa yang akan menjaga ibu dan Rani? Siapa yang akan membuat rumah ini hangat? Laras tersenyum, air matanya jatuh menetes ke tangan Rangga. Kamu yang akan melakukannya, Rangga. Karena hatimu bersih. Saat air mata itu menyentuh kulit Rangga, kalung di leher Laras bersinar terang, menyinari seluruh ruangan. Api di tungku padam seketika, tapi cahaya dari kalung itu cukup untuk menerangi semuanya. Rangga mematung, dadanya berdebar. Apa sebenarnya kamu ini, Laras? Laras hanya menatapnya dengan mata lembut penuh rahasia. Aku, sesuatu yang bahkan aku sendiri belum mengerti. Dan malam itu, di rumah papan sederhana di pinggir sawah, Rangga mulai sadar bahwa pertemuannya dengan gadis pingsan di gubuk reot itu bukanlah kebetulan. Itu adalah awal dari keajaiban yang belum pernah dialami manusia manapun di desanya. Suara ayam jantan berkokok dari kejauhan. Cahaya matahari menembus celah-celah bambu di dinding gubuk reot itu. Angin pagi membawa aroma embun dan daun pisang basah. Dika, dengan mata yang masih setengah mengantuk, duduk di kursi bambu sambil menatap gadis misterius yang masih terbaring di dipan kecil dari anyaman bambu. Semalam ia tak tidur. Ia berjaga terus, memastikan gadis itu bernapas dengan tenang. Dika bahkan menyalakan api kecil di perapian agar udara di gubuk tak terlalu dingin. Kini, gadis itu tampak lebih tenang. Pipinya tidak lagi sepucat tadi malam. Dika mendekat perlahan. Ia membawa semangkuk air hangat dan kain bersih. Dengan hati-hati, ia membasuh wajah gadis itu. Entah siapa kamu, tapi semoga kau segera sadar, gumamnya pelan. Belum sempat ia lanjut membersihkan, tiba-tiba tangan halus itu bergerak. Gadis itu mengerang pelan, bibirnya bergetar, matanya terbuka sedikit, lalu tertutup lagi. Dika terkejut tapi senang, tanda-tanda kehidupan kembali. Ia segera memanggil, "Hei, kau dengar aku? Kau sudah aman di sini." Beberapa detik kemudian, mata gadis itu benar-benar terbuka. Bola matanya bening, namun tampak kebingungan. Ia menatap sekeliling dengan wajah panik, lalu menatap Dika dengan tatapan waspada. "Di mana aku?" Suaranya lirih, serak, nyaris tak terdengar. Dika tersenyum menenangkan. "Kau di gubukku. Aku menemukanku semalam di pinggir sawah, pingsan. Aku pikir kau butuh pertolongan." Gadis itu menatapnya lama, seolah mencoba mengingat sesuatu. Aku tidak ingat, aku siapa?" ujarnya dengan nada gemetar. Dika menatapnya, terkejut. "Kau tidak ingat namamu?" Ia menggeleng pelan, air mata menetes di pipinya. "Aku hanya ingat, berjalan di tempat gelap, lalu ada cahaya besar, setelah itu, semuanya hilang." Dika tak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa duduk di sisi dipan dan mencoba menenangkan. "Sudah, jangan dipaksakan dulu. Yang penting sekarang kau istirahat." Gadis itu menatap Dika dalam-dalam, seolah mencari ketulusan. Lalu, pelan-pelan, ia tersenyum. "Terima kasih, siapa namamu?" "Dika," jawab pemuda itu sambil tersipu. "Aku cuma buruh tani. Gubuk ini memang tak layak, tapi kau bisa tinggal di sini sementara." Mereka terdiam sejenak. Hanya suara angin yang melewati sela bambu. Gadis itu lalu berkata, bolehkah aku di sini sampai aku ingat semuanya?" "Tentu saja," jawab Dika cepat. "Aku akan bantu sebisaku."
Hari itu, Dika meninggalkan gadis itu di gubuk untuk bekerja di sawah. Ia berpesan agar tidak keluar dulu karena tubuhnya masih lemah. Gadis itu mengangguk patuh, tapi begitu Dika pergi, ia duduk di tepi jendela bambu dan memandangi hamparan hijau sawah yang luas. Ia mencoba mengingat siapa dirinya, tapi yang muncul hanya potongan cahaya, suara air, dan bayangan wajah seseorang yang samar. Saat Dika pulang sore harinya, ia mendapati sesuatu yang aneh. Gubuknya tampak lebih bersih, perapian tersusun rapi, bahkan beberapa bunga liar tertancap di kaleng bekas di atas meja. "Wah, ini siapa yang lakukan?" tanya Dika, setengah bercanda. Gadis itu tersipu. "Aku bosan, jadi aku bersihkan sedikit." Namun yang membuat Dika benar-benar terkejut adalah, malam itu, ketika mereka makan bersama, seekor burung kecil hinggap di jendela. Biasanya burung tak pernah mendekat karena gubuk itu terpencil dan sepi. Tapi burung itu menatap gadis itu lama, lalu berkicau indah seolah sedang berbicara padanya. Dika terpana. Gadis itu juga diam, lalu perlahan mengulurkan tangannya. Anehnya, burung itu hinggap di jari gadis itu tanpa takut sedikit pun. Ia tersenyum, senyum yang entah kenapa tampak begitu menenangkan, seperti cahaya pagi di tengah kabut. "Burung ini datang begitu saja?" tanya Dika, masih tak percaya. "Iya, aku merasa seperti dia memanggilku," jawab gadis itu pelan. "Seolah kami sudah saling mengenal lama." Burung itu kemudian terbang melingkari kepala gadis itu, lalu menuki ke perapian dan menjatuhkan sesuatu, sebutir batu kecil berkilau lembut. Warnanya putih susu, memancarkan cahaya halus. Dika ternganga. "Apa itu?" Gadis itu memungutnya. Begitu batu itu menyentuh kulitnya, cahaya semakin terang, menerangi seluruh gubuk seolah ada lampu dari langit. Dika mundur ketakutan. Apa yang terjadi ini? Namun gadis itu tak panik. Ia justru menatap batu itu dengan tatapan lembut. "Entahlah, tapi rasanya aku mengenal cahaya ini," ucapnya perlahan. Beberapa saat kemudian, cahaya itu meredup dengan sendirinya, meninggalkan suasana hening. Hanya detak jantung mereka berdua yang terdengar jelas. Dika menatap gadis itu dengan rasa campur aduk, takjub, takut, tapi juga kagum. "Siapa sebenarnya kau?" tanya Dika akhirnya. Gadis itu hanya menunduk, menggenggam batu bercahaya itu di dadanya. "Aku pun ingin tahu," katanya dengan lirih. "Tapi mungkin cahaya ini akan menunjukkan jalannya nanti." Malam pun kembali sunyi. Di luar, bintang-bintang berkerlap-kerlip, dan angin berhembus membawa aroma padi muda. Dika menatap ke langit sambil berbisik pada dirinya sendiri. "Sepertinya hidupku tak akan sama lagi setelah malam ini." Sementara itu, di kejauhan, di balik hutan bambu di batas desa, tampak sosok berjubah hitam yang menatap ke arah gubuk Dika. Dari tangannya, ia mengeluarkan gulungan kertas dengan simbol aneh yang berkilau merah. "Jadi, kau akhirnya muncul juga," bisiknya pelan. Gadis cahaya itu belum lenyap sepenuhnya. Dan angin malam kembali berdesir, membawa tanda bahwa misteri baru sedang menunggu untuk terungkap. Beberapa hari setelah Laras tinggal di rumah Rangga, suasana desa berubah perlahan. Sawah-sawah yang biasanya kering dan tandus kini tampak lebih hijau, tanaman tumbuh subur, bahkan ayam dan bebek yang dulu susah berkembang biak kini bertambah banyak. Penduduk desa mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda di sekitar rumah Rangga, tapi tak ada yang berani bertanya langsung. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, Rangga sedang membersihkan alang-alang di halaman. Laras duduk di tepi sumur,
menatap air yang berkilau. Tanpa terasa, cahaya lembut muncul dari kalung di lehernya. Kali ini lebih terang daripada sebelumnya, memantul ke dinding bambu dan membuat bayangan mereka menari di tanah. Rangga menghentikan gerakannya, terperangah. "Laras, kalungmu, kenapa menyala lagi?" Laras menunduk, jari-jarinya menggenggam kalung erat. "Aku tidak sengaja. Rasanya seperti ada yang memanggilku dari jauh," katanya pelan. Matanya menatap ke arah hutan di belakang sawah, tempat kabut mulai turun menutupi batang pohon dan rerumputan. Rangga menelan ludah, khawatir. "Memanggilmu? Dari mana?" Laras tetap diam, seakan merasakan sesuatu yang hanya bisa ia tangkap, tapi tidak bisa dijelaskan. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka terasa dingin dan berat. Daun-daun bergetar tanpa angin, dan burung-burung terbang berserakan dari pepohonan. Dari kejauhan, di antara kabut, muncul sosok berjubah hitam yang sempat Rangga lihat sebelumnya. Sosok itu bergerak perlahan, menatap Laras dari jauh. Ada aura merah gelap yang menyelubungi sosok itu, dan gulungan kertas dengan simbol aneh di tangannya bergetar, seakan merespons cahaya dari kalung Laras. Rangga menatap sosok itu dengan tegang. "Siapa dia?" gumamnya. Laras memejamkan mata, napasnya memburu. "Aku merasa kenal, tapi tidak ingat. Seolah dia bagian dari masa laluku," katanya. Sosok itu kemudian mengangkat tangannya, melepaskan gulungan kertas. Angin malam membawa gulungan itu melayang, bergerak cepat ke arah Laras. Begitu gulungan itu menyentuh tanah di dekatnya, cahaya merah memancar, bercampur dengan cahaya kalung Laras yang biru perak. Laras menjerit pelan. Kalungnya berpendar lebih terang, menciptakan lingkaran cahaya di sekelilingnya. Daun-daun berputar di udara, dan suara berderak terdengar dari pepohonan, seperti gemerisik yang penuh makna. Rangga, meski takut, berlari mendekat. Ia berdiri di samping Laras, menggenggam tangannya. "Tenang, aku di sini," teriaknya. Cahaya kalung itu menembus aura merah dari gulungan kertas, dan seketika, gulungan itu terbakar sendiri tanpa menyentuh Laras. Suara derap langkah dan bisikan gelap dari sosok berjubah itu terdengar samar, tapi kemudian menghilang seiring cahaya kalung meredup perlahan. Laras tersandar, napasnya memburu. "Itu makhluk dari masa lalu," katanya dengan suara bergetar. "Aku harus berhati-hati." Rangga menatapnya tak mengerti. "Masa lalu? Maksudmu kau pernah?" Laras menggeleng. "Aku tidak ingat semuanya. Tapi setiap kali kalung ini bersinar, aku merasa ada sesuatu yang menunggu aku." Malam itu, Rangga tidak bisa tidur. Ia duduk di teras rumah, menatap bintang-bintang. Laras duduk di sampingnya, diam. "Rangga, kau tidak takut?" tanyanya pelan. "Takut? Tentu. Tapi aku tidak akan meninggalkanmu sendirian," jawab Rangga. "Kalau kau merasa terancam, aku akan melindungimu, Laras. Siapapun yang datang." Laras tersenyum tipis, namun ada sedih di matanya. "Terima kasih, tapi aku merasa ini tak sepenuhnya urusanku. Seperti ada takdir yang menungguku." Keesokan harinya, Rangga memutuskan untuk menyelidiki asal-usul Laras. Ia membawa Laras ke desa tetangga yang penduduknya lebih tua dan bijaksana. Mereka berharap orang tua desa bisa memberi petunjuk tentang gadis dengan kalung ajaib itu. Di sana, seorang sesepuh bernama Mbah Joyo menatap Laras lama. Matanya yang keriput menyipit, seolah menembus kedalaman jiwa Laras. Anak ini bukan biasa. Kalungnya
Itu bukan benda duniawi. Itu warisan kuno, dibawa dari langit atau dari roh yang tinggi. Anak ini memiliki cahaya yang bisa menyaingi kegelapan, katanya pelan. Rangga tercengang. Cahaya yang bisa menyaingi kegelapan? Mbah Joyo mengangguk. Ya, tapi anak ini harus belajar mengendalikannya. Jika tidak, cahaya itu bisa menjadi bencana atau menarik makhluk-makhluk gelap yang ingin mengambilnya. Laras menatap kalungnya, lalu ke Rangga. Aku harus belajar. Tapi aku tidak tahu dari mana harus memulai. Mbah Joyo tersenyum samar. Setiap cahaya punya jalannya sendiri. Kau hanya perlu percaya pada dirimu dan pada orang yang tulus menolongmu. Kau tidak akan sendirian. Dalam perjalanan pulang, Rangga menggenggam tangan Laras. Aku akan selalu bersamamu. Kau tak perlu menghadapi semua ini sendiri. Laras menunduk, air matanya jatuh. Aku takut, tapi bersamamu, aku merasa aman. Malam itu, kembali terjadi hal aneh. Cahaya dari kalung Laras menyala sendiri, dan bayangan-bayangan samar menari di dinding gubuk. Suara-suara aneh terdengar dari hutan, namun kali ini tidak ada sosok berjubah hitam yang muncul. Sepertinya, kehadiran Rangga membuat bayangan itu ragu untuk mendekat. Rangga menatap Laras, kalungmu sepertinya menolong kita juga. Laras tersenyum, mungkin, tapi aku merasa ini baru permulaan. Aku harus tahu siapa aku sebenarnya dan kenapa kalung ini begitu penting. Di kejauhan, di balik hutan bambu, sosok berjubah hitam kembali muncul. Kali ini, ia membawa banyak gulungan kertas berwarna merah, menari di udara. Suara bisikannya terdengar samar. Cahaya itu akan kembali, dan kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun menghentikanku. Angin malam berdesir lebih kencang, membawa aroma tanah basah dan daun pisang. Rumah Rangga dan Laras tampak sepi, namun ketegangan terasa sampai ke setiap sudutnya. Malam itu, Rangga dan Laras tidur bersebelahan di dipan bambu. Mereka berdua tahu, kehidupan mereka sudah tidak akan sama lagi. Sesuatu yang besar, misterius, dan ajaib telah memasuki hidup mereka. Sesuatu yang akan mengubah nasib mereka, desa, bahkan mungkin dunia di sekitar mereka. Dan cahaya dari kalung Laras yang bersinar lembut di kegelapan malam menjadi simbol bahwa keajaiban, sekaligus bahaya, sedang menunggu untuk terungkap. Pagi itu, kabut masih menyelimuti sawah di pinggiran desa. Embun menetes dari daun padi, dan udara terasa segar namun penuh ketegangan, seperti bumi menahan napas. Rangga berjalan cepat menuju gubuknya, membawa keranjang berisi sayur dan buah hasil panen. Ia ingin memberi Laras sarapan sebelum mereka memulai hari. Saat Rangga membuka pintu gubuk, ia terkejut. Laras sudah berdiri di luar, menatap sawah dengan tatapan kosong. Kalungnya bersinar lembut, memancarkan cahaya biru perak yang membuat rumputan di sekitarnya tampak seperti tertutup embun bercahaya. "Laras, kau sudah bangun?" tanya Rangga, cemas. Laras tidak menjawab. Tangannya terangkat, seperti mencoba merasakan sesuatu di udara. Tiba-tiba, dari kejauhan, sawah bergemuruh. Tanah bergetar ringan, dan tanaman di sekitar mereka seakan menari mengikuti irama getaran itu. Rangga melangkah mendekat. Apa yang terjadi? Laras menatapnya, bibirnya bergerak pelan, mengucapkan kata-kata yang Rangga tidak mengerti. "Aku merasakan mereka, makhluk gelap yang mencoba masuk ke sini," katanya akhirnya. Seketika, dari balik kabut, muncul bayangan-bayangan samar, hitam pekat, bergerak seperti kabut hidup. Mereka datang mendekat,
menimbulkan hawa dingin yang menusuk tulang. Rangga merasa bulu kuduknya berdiri. "Laras, mundur ke gubuk," teriak Rangga, namun Laras tetap di tempatnya. Kalungnya semakin terang, memantulkan cahaya ke arah bayangan itu. Bayangan itu tampak tersentak. Mereka menjerit, suara mereka serak dan menggema seperti dari lubang terdalam bumi. Tapi cahaya kalung Laras tidak padam. Sebaliknya, ia semakin kuat, membentuk lingkaran perlindungan di sekitar Laras. Rangga, meski takut, berdiri di samping Laras. Ia merasakan kehangatan aneh dari kalung itu yang menenangkan ketakutannya. "Kau baik-baik saja, kan?" tanyanya. Laras menatapnya, matanya bersinar. "Ya, tapi ini baru permulaan. Mereka tahu aku di sini." Makhluk gelap itu datang karena cahaya ini. Seketika, cahaya kalung itu menembus tanah, memancarkan sinar ke langit. Dari tanah, tanaman padi tumbuh subur, batangnya tinggi dan kuat. Air di parit sawah berkilau, menebarkan kabut tipis bercahaya. Rangga tercengang. Ia tidak pernah melihat keajaiban seperti ini sebelumnya. "Ini luar biasa," gumam Rangga. "Sepertinya kau membawa berkah bagi sawah dan desa kita." Laras tersenyum lemah. "Aku ingin membantu, tapi aku belum tahu bagaimana mengendalikan ini. Kalung ini kadang seperti punya pikiran sendiri." Tiba-tiba, dari hutan bambu, muncul sosok berjubah hitam yang sempat mereka lihat sebelumnya. Kali ini ia lebih dekat, dan aura merah gelapnya menebar ke seluruh sawah. Gulungan kertas di tangannya berputar cepat, menciptakan angin yang menusuk kulit. Rangga merasakan getaran di tanah. "Itu dia, sosok dari masa lalumu." Laras menelan ludah. "Ya, dia datang lagi. Tapi aku harus menghadapi ini sekarang, Rangga." Dengan perlahan, Laras mengangkat tangannya. Kalungnya memancarkan cahaya biru yang semakin terang. Dari sinar itu, bayangan-bayangan hitam yang mendekat mulai mundur, seakan takut pada cahaya itu. Sosok berjubah itu tertawa pelan, suara seraknya menggema. "Kau pikir cahaya itu bisa menghentikanku? Kau belum tahu kekuatanku, gadis kecil." Laras menatapnya dengan tegas. "Aku mungkin tidak tahu semuanya, tapi aku tahu, aku tidak sendirian." Rangga berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya erat. "Kau tidak akan sendirian. Aku bersamamu." Saat itulah terjadi keajaiban yang tak terduga. Cahaya dari kalung Laras menembus tanah, membentuk simbol bercahaya yang menutupi seluruh sawah. Tanaman tumbuh subur, air memantulkan cahaya, dan makhluk gelap itu terhenti, tersesat dalam kilauan biru yang luar biasa. Rangga menyadari sesuatu, kalung itu bukan hanya alat pertahanan. Ia bisa memengaruhi alam. Tanah, air, tanaman, bahkan udara di sekitar mereka ikut bersinar dan hidup. Keajaiban yang tampak mustahil itu membuat Rangga kagum sekaligus takut. Sosok berjubah itu akhirnya mundur, menyeringai. "Ini belum berakhir, cahaya itu akan menjadi penghalang bagimu, tapi aku akan kembali." Dengan satu sapuan tangan, ia lenyap ke dalam hutan bambu, meninggalkan kabut pekat dan bisikan misterius. Laras terhuyung, napasnya terengah. Rangga segera memeluknya, menenangkan. "Kau baik-baik saja?" tanyanya. Laras mengangguk. "Aku, iya. Tapi ini menunjukkan sesuatu. Kalung ini, aku harus belajar mengenalikannya lebih baik. Dan aku harus tahu siapa aku sebenarnya." Hari itu, Rangga dan Laras duduk di tepi sawah yang masih bercahaya. "Rangga,
Aku merasa aku punya tujuan. Aku tidak bisa hanya bersembunyi di sini. Ada sesuatu yang menunggu aku lakukan. Rangga menatapnya penuh tekad. Kalau begitu, aku akan selalu berada di sampingmu. Kita hadapi semuanya bersama. Di kejauhan, di balik hutan bambu, sosok berjubah hitam itu menatap dari balik pepohonan, gulungan kertas di tangannya berputar cepat. Cahaya itu akan kembali, dan aku akan memastikan gadis itu tidak akan bisa tenang. Takdir kami belum selesai, bisiknya serak. Malam pun datang, tetapi cahaya biru dari kalung Laras tetap bersinar lembut, menerangi gubuk reot mereka. Rangga menatap Laras, merasakan ikatan yang semakin dalam. Mereka tahu, keajaiban telah terungkap, tapi juga membawa bahaya baru yang lebih besar. Mereka berdua tahu, kehidupan mereka tak akan pernah sama lagi. Sebuah perjalanan magis, penuh misteri dan konflik, baru saja dimulai. Sejak malam kemarin, suasana di gubuk Rangga berubah. Laras duduk di tepi dipan, memandang kalung di lehernya yang kini berpendar lembut. Cahaya biru itu seolah bernapas, naik turun, berdenyut mengikuti irama hatinya sendiri. Rangga duduk di sampingnya, diam namun waspada. Kalung ini tidak mudah dikendalikan, kata Laras pelan, jari-jarinya gemetar saat menyentuh liontin bercahaya. Kadang menyala tanpa aku menginginkannya, kadang hanya memancarkan cahaya lembut. Rangga menatapnya. Tapi kau bisa menggunakannya untuk melindungi sawah tadi. Itu sudah luar biasa. Laras menunduk, matanya berkaca-kaca. Aku takut, aku tidak ingin menyakiti siapapun, tapi aku merasa ada sesuatu di dalamku yang lebih besar daripada aku sendiri. Rangga menggenggam tangannya. Kau tidak sendirian. Aku akan membantumu belajar. Kita hadapi ini bersama. Mereka memutuskan untuk memulai latihan kecil. Rangga menandai beberapa titik di sawah, membentuk lingkaran dengan jarak tertentu. Laras berdiri di tengah lingkaran, menutup mata, dan fokus pada cahaya di kalungnya. Awalnya, tidak terjadi apa-apa. Cahaya hanya berpendar lembut. Tapi perlahan, getaran dari tanah di sekitarnya terasa. Rerumputan mulai menari mengikuti cahaya, daun-daun berputar di udara, dan air di parit sawah berkilau seperti kaca cair. Wow, itu luar biasa, seru Rangga tak percaya. Laras tersenyum tipis, tapi masih ragu. Aku belum sepenuhnya mengendalikannya, aku hanya merasa bisa menggerakkan energi itu sedikit demi sedikit. Hari-hari berikutnya, mereka melanjutkan latihan. Laras mulai bisa menyalakan cahaya kalung dengan kemauan sendiri, mengarahkan sinarnya ke titik tertentu, bahkan menciptakan lingkaran pelindung yang lebih stabil di sekitar mereka. Namun, keajaiban itu membawa konsekuensi. Suatu malam, saat Laras berlatih di sawah, cahaya kalungnya memantul lebih terang dari biasanya, menembus hutan bambu di kejauhan. Dari bayangan pepohonan, sosok berjubah hitam mengintai, matanya merah bercahaya, gulungan kertas di tangannya berputar cepat. Rangga, yang mengawasi dari dekat, berlari mendekat. Laras, cepat masuk gubuk. Dia ada di sana. Laras menatap sosok itu, napasnya memburu. Aku tahu, tapi aku harus menghadapinya. Kalau aku terus bersembunyi, aku tidak akan belajar mengendalikan cahaya ini sepenuhnya. Sosok berjubah itu tersenyum sinis. Akhirnya kau muncul, cahaya itu memanggilku. Kau tidak bisa lari dari takdirmu, Laras. Laras menyalakan cahaya kalungnya. Sinar biru perak memancar ke arah sosok itu, menahan aura merah gelapnya. Tanah bergetar, angin berputar,
dan daun-daun menari di udara. Rangga berdiri di samping Laras, berusaha menenangkan. Laras, kau bisa melakukannya. Fokus pada cahaya yang ada dalam dirimu, bukan takut pada bayangan itu, teriak Rangga. Laras menutup mata, mengingat kata-kata Mbah Joyo. Setiap cahaya punya jalannya sendiri. Kau hanya perlu percaya pada dirimu dan pada orang yang tulus menolongmu. Dengan tekad baru, Laras mengarahkan cahaya ke tanah, membentuk lingkaran pelindung yang menahan sosok berjubah itu. Gulungan kertas merah yang sebelumnya menakutkan kini terbakar perlahan oleh cahaya kalung. Sosok itu terhenti, melangkah mundur, dan akhirnya lenyap ke dalam hutan dengan bisikan seram. Ini belum berakhir, kita akan bertemu lagi. Rangga menarik napas lega. Kau luar biasa, Laras. Aku tidak percaya kau bisa menahan sosok itu. Laras tersenyum, tapi masih terlihat lelah. Aku baru mulai, ini hanya latihan pertama. Aku harus belajar mengendalikan semua kekuatan ini. Keesokan harinya, Laras memutuskan untuk menyelidiki masa lalunya. Ia pergi ke hutan, ke tempat yang sering muncul dalam mimpinya. Sungai berkilau, cahaya aneh, dan pohon besar dengan daun bercahaya. Di sana, Laras menemukan ukiran tua di batu besar, simbol-simbol bercahaya yang sama dengan kalungnya. Saat ia menyentuh batu itu, ingatan samar mulai muncul. Suara tertawa seorang wanita tua, sosok berjubah hitam, dan cahaya biru yang menuntunnya ke tempat aman. Laras menunduk, terkejut. Aku pernah di sini sebelumnya, atau ini bagian dari masa laluku? Rangga muncul di belakangnya, menatap simbol itu. Sepertinya kalung itu bukan hanya untuk melindungimu, tapi juga untuk menghubungkanmu dengan tempat ini. Mungkin ini kunci untuk mengingat siapa kau sebenarnya. Laras mengangguk. Aku harus belajar lebih banyak dan lebih cepat. Sosok itu akan kembali, dan aku harus siap. Malam itu, di gubuk Rangga, mereka duduk berdua. Laras menggenggam kalungnya erat, cahaya biru memantul di wajah mereka. Rangga, aku merasa sesuatu yang besar sedang menunggu aku. Ini bukan sekadar soal melindungi sawah atau desa, aku harus menghadapi sesuatu yang lebih besar, katanya lirih. Rangga menatapnya, penuh tekad. Aku akan tetap di sampingmu, Laras. Kita hadapi semua ini bersama. Kau tidak akan sendirian. Namun, di kejauhan, di balik hutan bambu, sosok berjubah hitam itu mengintai lagi. Kali ini ia membawa gulungan kertas lebih banyak, matanya merah menyala. Suara seraknya terdengar samar. Cahaya itu akan kugenggam, dan gadis itu akan membayar harga takdirnya. Dan malam itu, dengan cahaya biru yang bersinar lembut dari kalung Laras, Rangga dan Laras menyadari satu hal. Perjalanan mereka baru saja memasuki babak yang lebih berbahaya, di mana keajaiban dan ancaman berjalan beriringan. Pagi itu, udara desa terasa berbeda. Kabut tipis menutupi sawah, namun ada getaran aneh di udara, seakan alam sendiri menahan napas. Laras berdiri di tengah halaman rumah Rangga, matanya menatap kalung biru peraknya. Cahaya kalung itu berdenyut mengikuti detak jantungnya, seolah menyadari sesuatu yang lebih besar akan terjadi. Rangga, aku merasakan sesuatu, kata Laras pelan. Suaranya gemetar, tetapi ada tekad yang jelas di matanya. Rangga berjalan mendekat, menggenggam tangan Laras. Apa yang kau rasakan? Laras menarik napas dalam. Seperti ujian. Cahaya ini, aku harus bisa mengendalikannya sepenuhnya. Jika tidak, aku takut sesuatu yang gelap akan mengambil kesempatan itu. Rangga menatapnya, tegas.
Kita bisa melakukannya. Aku bersamamu. Hari itu, mereka memulai latihan intensif. Laras berdiri di tengah sawah, dikelilingi oleh lingkaran bambu yang Rangga susun sebagai batas latihan. Ia menutup mata, fokus pada cahaya kalungnya, mencoba memanggil energi dari dalam diri. Awalnya, cahaya hanya berpendar lemah. Tanah di sekitarnya bergetar sedikit, tetapi efeknya masih minimal. Rangga menyemangati, "Kau bisa. Fokus pada energi di dalam dirimu, bukan pada rasa takut." Laras menelan ludah. Ia merasakan panas di dadanya, seolah ada energi besar yang ingin keluar. Dengan tekad, ia mengarahkan fokus pada cahaya itu. Tiba-tiba, sinar biru perak memancar lebih kuat, membentuk lingkaran perlindungan di sekelilingnya yang lebih luas dari sebelumnya. Rangga terkagum. "Luar biasa, kau berhasil." Namun, kesuksesan itu tidak bertahan lama. Dari balik hutan bambu, bayangan gelap mulai muncul. Sosok berjubah hitam yang sebelumnya mengintai kini muncul lebih nyata. Aura merah gelapnya menyebar ke seluruh sawah. Gulungan kertas di tangannya berputar cepat, menciptakan angin yang menusuk kulit mereka. Laras menatap sosok itu. Dia kembali lebih kuat dari sebelumnya. Rangga menggenggam tangannya erat. "Jangan takut. Kita hadapi bersama." Sosok berjubah itu menatap Laras, suaranya serak menggema. "Cahaya itu belum sepenuhnya milikmu, dan kau belum tahu kekuatan yang sesungguhnya. Aku akan mengambilnya atau menghancurkanmu." Laras menelan ludah, tapi kali ini ada keteguhan di matanya. "Aku tidak akan lari lagi. Aku harus belajar mengendalikan semua ini sekarang." Dengan satu gerakan, Laras mengangkat tangan, dan cahaya kalungnya meledak memancar. Tanah bergetar, daun-daun menari, air di parit sawah berkilau, bahkan angin membawa aroma tanah basah bercampur cahaya biru. Lingkaran perlindungan yang diciptakan Laras memaksa sosok berjubah itu mundur beberapa langkah. Rangga menatapnya kagum. Kau bisa melakukannya." Tiba-tiba, bayangan-bayangan gelap di sekitar mereka mulai menekan dari semua sisi. Makhluk-makhluk gelap itu mencoba menembus lingkaran cahaya. Laras menutup mata, berkonsentrasi, dan mengarahkan energi dari dalam dirinya. Cahaya kalung menyebar ke seluruh sawah, memantul dari daun-daun dan tanah, menciptakan perisai tak terlihat yang menahan semua makhluk gelap. Namun, latihan ini menguras tenaga Laras. Tubuhnya gemetar, napasnya terengah, dan cahaya kalung berdenyut lebih cepat dari detak jantungnya. Rangga segera mendekat, memeluknya. "Laras, kau baik-baik saja?" Laras tersenyum lemah. Ya. Aku mulai mengerti. Aku bisa mengendalikan cahaya ini lebih baik dari sebelumnya. Tapi, aku harus tetap berhati-hati." Malamnya, mereka duduk bersama di gubuk. Rangga menatap Laras, matanya lembut. "Aku merasa kita semakin dekat. Aku tidak takut bersamamu, meski semua ini ajaib dan berbahaya." Laras menunduk, pipinya memerah. "Aku juga merasa aman bersamamu. Kau memberiku keberanian yang tidak bisa aku rasakan sebelumnya." Mereka terdiam sejenak, hanya terdengar suara angin malam yang berdesir melalui bambu. Namun kedamaian itu tidak bertahan lama. Dari kejauhan, sosok berjubah hitam muncul lagi, lebih banyak gulungan kertas merah di tangannya. Suara seraknya terdengar menakutkan. "Kau pikir bisa menguasai cahaya itu begitu saja? Ini baru permulaan. Aku akan mengujimu lebih keras." Rangga menatap Laras. "Kau siap?"
Laras menatapnya, napasnya memburu, tapi matanya bersinar penuh tekad. Ya, aku siap menghadapi ujian ini. Aku tidak akan mundur lagi. Malam itu, cahaya kalung Laras kembali bersinar, lebih terang dari sebelumnya. Ia menyalakan lingkaran perlindungan di sekitar gubuk, menahan bayangan-bayangan gelap yang mencoba mendekat. Angin berputar, daun-daun menari, dan cahaya biru menembus kabut, seolah menandai bahwa Laras kini mulai menguasai kekuatannya. Di sisi lain, Rangga merasa lega tapi juga cemas. Ia tahu perjalanan mereka baru memasuki tahap yang lebih sulit. Laras semakin kuat, namun musuh mereka juga semakin gigih. Mereka berdua menyadari cahaya yang dimiliki Laras bukan hanya alat pertahanan. Itu adalah ujian hati, keberanian, dan kesetiaan mereka. Malam itu ditutup dengan keheningan yang penuh misteri. Di kejauhan, di balik hutan bambu, sosok berjubah hitam menatap dari balik pepohonan. Matanya merah menyala, gulungan kertas berputar di tangannya, dan ia berbisik serak. Cahaya itu akan kugenggam, dan gadis itu akan menghadapi takdirnya, tapi aku menunggu saat yang tepat. Di gubuk Rangga, Laras menatap kalungnya. Cahaya biru memantul di wajahnya, dan ia tersenyum tipis. Aku siap untuk ujian berikutnya. Dan aku tidak akan sendirian. Rangga menatapnya, menggenggam tangannya erat. Kau tidak akan pernah sendirian, Laras. Kita hadapi semuanya bersama. Malam itu, dengan cahaya biru yang bersinar lembut di kegelapan, mereka berdua menyadari satu hal, keajaiban yang mereka miliki membawa kekuatan besar, tapi juga tantangan yang lebih berat. Dan ujian sebenarnya baru akan dimulai. Fajar mulai menyingsing di desa. Sinar matahari yang hangat menembus kabut tipis di sawah, memantul di permukaan air dan dedaunan basah embun. Rangga dan Laras duduk di tepi sawah, masih memulihkan tenaga dari latihan malam sebelumnya. Laras menatap kalungnya, cahaya biru peraknya berdenyut lembut, seakan ingin menyampaikan pesan. Rangga, aku merasa ada sesuatu yang ingin aku ingat. Sesuatu dari masa laluku, kata Laras pelan. Rangga menatapnya, khawatir tapi penuh perhatian. Masa lalu? Kau belum ingat apa-apa. Laras menggeleng. Hanya bayangan, suara, cahaya, dan sosok berjubah hitam itu. Aku merasa, aku pernah menghadapi sesuatu seperti ini sebelumnya. Tapi aku tidak tahu kapan dan di mana. Rangga menghela napas. Kalau begitu, kita harus mencari petunjuk. Aku tidak ingin kau menghadapi ini sendirian. Mereka memutuskan pergi ke hutan bambu, tempat Laras sering merasakan getaran aneh dan cahaya misterius. Tanah di bawah kaki mereka lembab, dan suara burung serta binatang malam terdengar samar. Cahaya kalung Laras perlahan bersinar, menuntun langkah mereka melalui jalan setapak yang jarang dilalui. Di tengah hutan, Laras berhenti di depan sebuah pohon besar dengan batang berlekuk-lekuk dan akar yang menjalar ke tanah. Cahaya kalungnya memantul di batang pohon, dan simbol-simbol bercahaya muncul perlahan di permukaan kayu. Laras menatap simbol itu, napasnya tertahan. Ini, aku pernah melihat ini, bisiknya. Aku ingat sedikit, seorang wanita tua memberiku kalung ini, dan sosok berjubah hitam itu menyerang kami. Aku diselamatkan oleh cahaya itu. Rangga menatapnya kagum. Kalau begitu, kalung itu warisanmu. Dan mungkin inilah kunci untuk mengingat seluruh masa lalumu. Laras menutup mata, merasakan energi kalung mengalir melalui tubuhnya. Secara tiba-tiba, ingatan mulai muncul. Ia melihat dirinya kecil, berlari di hutan, dikejar oleh sosok berjubah hitam.
Seorang wanita tua muncul, menyalakan cahaya biru dari tangannya dan meletakkan kalung di leher Laras. Sosok berjubah itu memeki kesal, tapi cahaya itu menahan serangannya. Laras terisak. Aku pernah diselamatkan, dan kalung ini warisan dari wanita itu. Sosok berjubah hitam itu, dia sudah lama mengincarku. Rangga menggenggam tangannya. Sekarang kau tahu. Kau tidak sendirian. Kita akan hadapi ini bersama-sama. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari balik pepohonan. Sosok berjubah hitam muncul, lebih mengancam dari sebelumnya. Aura merah gelapnya menyebar, dan gulungan kertas di tangannya berputar cepat. Akhirnya kau menemukan ingatanmu, gadis kecil, suara seraknya menggema. Tapi ingatanmu tidak akan menyelamatkanmu. Cahaya itu akan menjadi milikku. Laras menatap sosok itu, napasnya memburu, tapi ada keteguhan di matanya. Kalau kau pikir aku takut, kau salah. Aku sekarang tahu siapa aku, dan aku tidak akan lari lagi. Dengan itu, cahaya kalungnya meledak memancar, membentuk lingkaran besar yang menutupi mereka berdua. Tanah bergetar, daun-daun menari di udara, dan air di parit sawah berkilau bercahaya biru. Sosok berjubah itu menyerang dengan gulungan kertas yang terbakar sebagian oleh cahaya kalung Laras. Ia mencoba menembus lingkaran perlindungan, tetapi cahaya itu semakin kuat seiring Laras mengingat seluruh ingatannya. Rangga berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Kau bisa melakukannya, Laras. Aku bersamamu. Laras menutup mata, fokus pada energi dalam dirinya, dan ingatan tentang wanita tua yang memberinya kalung muncul kembali. Ia merasakan cahaya dari kalung menyatu dengan hatinya, dan kekuatan itu memancar lebih kuat dari sebelumnya. Lingkaran pelindung mengembang, menolak semua serangan sosok berjubah hitam. Sosok itu mundur beberapa langkah, matanya menyala merah marah. Ini belum selesai, kau baru saja mulai menyadari kekuatanmu, tapi aku akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Dengan itu, ia lenyap ke dalam hutan bambu, meninggalkan jejak kabut merah gelap dan suara bisikan seram. Laras terhuyung, napasnya memburu, tetapi ada senyum tipis di wajahnya. Aku berhasil, aku mulai mengingat semuanya, dan aku bisa mengendalikan cahaya ini lebih baik sekarang. Rangga menatapnya, bangga dan lega. Kau luar biasa, Laras. Kau tidak hanya selamat, tapi kau mulai menguasai kekuatanmu sendiri. Malam itu, mereka duduk di tepi sawah yang bercahaya lembut. Cahaya kalung Laras memantul di permukaan air, menciptakan bayangan yang menari-nari di tanah. Rangga, aku merasa siap. Siap menghadapi apapun yang akan datang, karena aku tidak sendirian lagi, kata Laras pelan. Rangga menggenggam tangannya erat. Kau tidak akan pernah sendirian, Laras. Kita hadapi semua ini bersama. Aku percaya padamu. Di kejauhan, sosok berjubah hitam menatap dari balik pepohonan, matanya merah menyala. Ia berbisik, suara seraknya penuh dendam. Cahaya itu akan kugenggam, dan gadis itu akan menghadapi takdirnya, tapi aku menunggu waktu yang tepat. Dan malam itu, dengan cahaya biru dari kalung Laras yang bersinar lembut, mereka berdua menyadari satu hal, rahasia masa lalu sudah terungkap, kekuatan Laras mulai terkendali, namun ancaman sejati masih menunggu, lebih gelap dan lebih berbahaya daripada sebelumnya. Matahari baru saja tenggelam di balik pegunungan, menyisakan langit merah keemasan yang memantul di permukaan sawah. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan daun yang bergesekan. Rangga dan Laras berdiri di tepi sawah, menghadapi malam yang gelap, tapi penuh dengan energi yang tidak biasa.
Mereka tahu malam ini akan berbeda. Rangga, aku merasa sosok itu akan menyerang langsung malam ini, kata Laras, menatap kalung biru peraknya yang kini berpendar terang. Cahaya itu berdenyut seirama dengan jantungnya, seakan menyiapkan dirinya untuk pertarungan. Rangga mengangguk, tegang tapi siap. Kita hadapi bersama. Tidak peduli apa yang terjadi, aku bersamamu. Tiba-tiba, kabut hitam muncul dari arah hutan bambu. Sosok berjubah hitam muncul di tengah kabut, matanya merah menyala, gulungan kertas di tangannya berputar cepat, menciptakan angin tajam yang menembus tulang. Aura gelapnya menyebar ke seluruh sawah, menimbulkan hawa dingin yang menusuk kulit. Ah, akhirnya kita bertemu lagi, suaranya serak menggema di udara malam. Kau pikir kau bisa mengendalikan cahaya itu? Aku akan menghancurkanmu, gadis kecil. Laras menatap sosok itu, napasnya memburu, tapi kali ini ada tekad yang lebih besar dari sebelumnya. Aku tidak akan lari lagi. Aku tahu siapa aku sekarang, dan aku bisa mengendalikan cahaya ini. Dengan itu, kalung Laras memancarkan cahaya biru perak yang meledak, membentuk lingkaran pelindung yang menutupi mereka berdua. Tanah bergetar, daun-daun menari, dan air di parit sawah berkilau seperti kaca cair. Rangga berdiri di samping Laras, menggenggam tangannya erat, merasakan energi magis yang luar biasa. Sosok berjubah itu menyerang dengan gulungan kertas berapi, memotong udara dengan kecepatan luar biasa. Tapi setiap serangan yang diarahkan padanya dihentikan oleh lingkaran cahaya Laras. Cahaya itu semakin kuat, memantul di tanah dan daun, menangkis serangan gelap dengan kilauan biru yang menakjubkan. Laras, kau bisa, teriak Rangga, sambil menahan napas saat melihat cahaya semakin memancar. Laras menutup mata, fokus pada energi di dalam dirinya. Ingatan tentang wanita tua yang memberinya kalung muncul lagi. Ia merasakan kekuatan itu menyatu dengan hatinya, membimbing cahaya kalung menjadi lebih kuat dan stabil. Tanah di bawah kaki mereka retak sedikit, namun cahaya itu melindungi mereka seperti perisai ajaib. Sosok berjubah itu menjerit marah. Tidak mungkin, cahaya itu lebih kuat dariku sekarang. Aku harus menghancurkannya. Ia mencoba menyerang dengan lebih brutal, gulungan kertas berputar dan berubah menjadi badai merah pekat, menabrak lingkaran cahaya. Tapi Laras mengarahkan energi dari kalungnya, dan cahaya biru memantul ke segala arah, menahan badai itu. Rangga merasa getaran energi itu melalui tubuhnya. Ia menatap Laras, kagum dan cemas. Kau luar biasa, Laras. Tapi jangan terlalu memaksakan diri. Laras tersenyum tipis, walau napasnya terengah. Aku harus bisa. Pertarungan berlanjut, sosok berjubah hitam menyerang dengan serangan yang semakin cepat dan beragam. Tapi Laras kini mulai menguasai kalungnya. Ia menyalurkan cahaya ke tanah, ke tanaman, bahkan ke air parit sawah. Semua elemen di sekitarnya bersatu dengan cahaya, menciptakan medan yang mempersulit musuhnya bergerak. Rangga melihat itu, takjub. Ini bukan hanya cahaya, ini seperti alam ikut melindungimu. Tiba-tiba, sosok berjubah hitam melontarkan serangan terakhir, gulungan kertas merah besar yang berputar cepat, menciptakan tornado gelap yang menelan hampir seluruh sawah. Laras menatapnya, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu ini ujian terberatnya. Dengan keberanian, Laras mengarahkan seluruh energi dari dalam dirinya ke kalung. Cahaya biru perak memancar ke tornado gelap, menabrak dan menghancurkan gulungan kertas itu. Ledakan cahaya menyinari seluruh desa, tanaman, air, dan tanah bersinar, menolak kegelapan sepenuhnya. Sosok berjubah hitam terhenti,
terhuyung, matanya merah menyala marah. Ini tidak mungkin. Cahaya itu. Dengan satu gerakan, sosok itu mundur ke dalam hutan bambu, meninggalkan kabut merah dan suara serak yang mengancam. Kau menang kali ini, tapi aku akan kembali. Cahaya itu akan menjadi milikku. Rangga segera mendekat, menarik Laras yang terhuyung. Kau baik-baik saja? Kau hampir kehabisan tenaga. Laras menunduk, napasnya terengah, tetapi ada senyum lelah namun puas di wajahnya. Aku berhasil. Aku mulai menguasai cahaya ini, dan aku tahu aku bisa melindungi kita sekarang. Malam itu, mereka duduk bersama di tepi sawah yang masih bercahaya lembut. Angin malam membawa aroma tanah basah dan daun yang menari di cahaya biru. Laras menatap Rangga, pipinya memerah. Rangga, aku tidak tahu bagaimana aku bisa menghadapi semua ini tanpa kau di sisiku, kata Laras pelan. Rangga menggenggam tangannya erat. Kau tidak sendirian, Laras. Aku akan selalu bersamamu. Kita hadapi semua ini bersama. Aku percaya padamu. Mereka berdua duduk diam, menikmati ketenangan sesaat. Cahaya kalung Laras memantul di air dan daun, menciptakan bayangan menari yang menenangkan hati mereka. Namun, jauh di balik hutan bambu, sosok berjubah hitam menatap dari balik pepohonan, matanya merah menyala penuh dendam. Ia berbisik serak. Cahaya itu akan kugenggam, gadis itu akan membayar harga takdirnya, dan aku menunggu waktu yang tepat untuk menyerang lagi. Di bawah langit malam yang gelap, Rangga dan Laras menyadari satu hal, kemenangan mereka malam ini bukan akhir dari konflik. Cahaya Laras telah mengalahkan ancaman sementara, tapi ujian yang lebih besar masih menunggu. Dan perjalanan mereka menuju takdir yang sebenarnya baru memasuki babak terakhir. Malam itu, desa diselimuti kegelapan pekat. Awan hitam bergulung di langit, menyembunyikan cahaya bintang dan bulan, sementara angin membawa aroma tanah basah dan dedaunan bambu yang bergesekan. Rangga dan Laras berdiri di tepi sawah, tubuh mereka masih lelah dari pertempuran sebelumnya, namun mata mereka berkilau penuh tekad. Kau siap, Laras? Tanya Rangga, menatap mata Laras yang kini berpendar dengan cahaya kalung biru perak. Laras menelan ludah, menatap kalungnya, dan perlahan mengangguk. Ya, aku siap. Aku harus menghadapi semuanya malam ini. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi keraguan. Aku harus menguasai kekuatanku sepenuhnya. Dari balik hutan bambu, kabut merah gelap muncul perlahan. Sosok berjubah hitam kini hadir lebih nyata, aura merahnya memenuhi udara. Gulungan kertas yang berputar di tangannya menciptakan angin tajam yang menembus sawah. Suara seraknya terdengar mengerikan. Kau pikir kau bisa menguasai cahaya itu begitu saja? Malam ini, cahaya itu akan menjadi milikku, dan kau akan menghadapi takdirmu. Rangga menggenggam tangan Laras erat, mencoba menenangkan hatinya. Kau tidak sendirian. Kita hadapi ini bersama. Aku bersamamu, Laras. Pertarungan dimulai. Sosok berjubah hitam menyerang dengan badai gulungan kertas merah yang berputar cepat, menebas udara dan tanaman di sekitarnya. Tapi Laras tidak lagi hanya menahan. Ia menyalurkan seluruh energi kalung ke tanah, tanaman, air parit sawah, dan udara. Alam seakan ikut bersatu dengan cahaya biru perak yang memancar dari kalungnya. Angin, air, tanah, dan daun bersatu, menciptakan medan kekuatan yang mempersulit setiap gerakan musuhnya. Sosok berjubah hitam terhuyung mundur, matanya merah menyala marah. Ini tidak mungkin. Kau lebih kuat dari sebelumnya. Laras menutup mata,
mengingat semua ingatan masa lalunya, semua pelajaran yang Rangga ajarkan, dan keberanian yang ia rasakan sejak pertama kali menemukan kalung itu. Ia merasakan energi kalung menyatu dengan hatinya, membimbingnya untuk menyalurkan cahaya dengan kekuatan maksimal. Cahaya ini adalah milikku, dan aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya, teriak Laras. Ledakan cahaya biru perak menyinari seluruh sawah dan hutan di sekitarnya. Gulungan kertas merah musuh terbakar habis, angin bertiup ke segala arah, dan sosok berjubah hitam terangkat ke udara oleh ledakan energi, menjerit kesakitan sebelum lenyap ke dalam kabut merah. Setelah ledakan mereda, cahaya kalung Laras perlahan menyatu dengan tubuhnya, menciptakan aura lembut yang menenangkan seluruh sawah. Tanah, tanaman, dan air kembali damai, sementara cahaya biru memantul indah di permukaan air. Rangga segera mendekat, memeluk Laras penuh lega. Kau benar-benar berhasil, Laras, kata Rangga, matanya berbinar kagum. Kau menguasai cahaya itu sepenuhnya. Laras tersenyum lelah, pipinya memerah, namun matanya penuh kebahagiaan. Aku tidak percaya aku bisa melakukan ini. Tapi sekarang aku tahu, kekuatan ini bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk melindungi, menyembuhkan, dan membawa keajaiban. Tiba-tiba, cahaya kalung memancar lebih kuat, menyorot ke langit. Laras merasakan energi kalungnya berbicara padanya, seakan mengungkap rahasia terakhir. Kalung itu bukan hanya warisan wanita tua, tapi simbol keseimbangan alam. Setiap kali cahaya digunakan untuk melindungi dan membantu orang lain, kekuatannya bertambah. Dan sosok berjubah hitam adalah penjaga kegelapan yang mencoba menyeimbangkan cahaya, bukan sekadar musuh biasa. Rangga menatapnya bingung. Apa maksudmu, Laras? Laras menatapnya, napasnya masih memburu. Kalung ini bukan hanya alat kekuatan. Ini menguji hati, keberanian, dan niat kita. Jika aku menggunakan kekuatannya untuk kebaikan, alam sendiri membantu kita. Tapi jika digunakan untuk keserakahan, itu akan hancur. Rangga tersenyum lembut, memeluknya. Dan kau menggunakan kekuatan itu dengan hati yang murni. Itu sebabnya kau berhasil. Kau telah membawa keajaiban bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk semua orang. Beberapa hari setelah pertarungan itu, desa mulai berubah. Tanaman sawah tumbuh lebih subur, air mengalir lebih jernih, hewan-hewan terlihat lebih sehat, dan orang-orang desa merasakan kedamaian yang baru. Keajaiban Laras tidak hanya mempengaruhi alam, tapi juga hati manusia di sekitarnya. Rangga dan Laras duduk di tepi sawah, memandang matahari terbit pertama setelah pertarungan. Cahaya kalung biru perak menyatu dengan sinar pagi, menciptakan kilauan yang menenangkan. Rangga, aku merasa hidupku benar-benar berubah. Aku bukan lagi gadis yang takut pada kegelapan. Aku sekarang bisa melindungi, dan mungkin aku bisa membantu lebih banyak orang, kata Laras. Rangga tersenyum, menggenggam tangannya erat. Kau tidak hanya mengubah dirimu sendiri, Laras. Kau juga mengubah hidupku, desa ini, bahkan masa depan kita. Aku bangga padamu. Di kejauhan, dari balik hutan bambu, bayangan sosok berjubah hitam terlihat samar. Matanya merah masih bersinar, tapi kini lebih tenang. Ia berbisik serak, seakan mengakui kemenangan Laras. Cahaya itu, milik gadis itu, mungkin aku kalah kali ini, tapi keseimbangan belum selesai, aku akan menunggu kesempatan berikutnya. Namun Laras dan Rangga tidak lagi takut. Mereka tahu, dengan cahaya yang murni, keberanian, dan kepercayaan satu sama lain, mereka bisa menghadapi apapun yang datang.
takdir telah menunjukkan jalannya. Keajaiban bukan hanya soal kekuatan, tapi juga hati yang tulus, keberanian yang tak tergoyahkan, dan cinta yang membuat segala hal mustahil menjadi mungkin. Malam itu, di bawah langit yang mulai cerah, Rangga menggenggam tangan Laras, keduanya tersenyum. Cahaya kalung biru perak bersinar lembut di sawah, menandakan bahwa keajaiban telah terjadi, bukan hanya pada kekuatan, tetapi pada hidup mereka, desa mereka, dan masa depan yang kini penuh harapan. Dan dengan itu, kisah pemuda buruh tani yang tak sengaja menemukan gadis pingsan di gubuk reot, berujung pada keajaiban yang mengubah takdir mereka selamanya.